30 ohm, di R2-nya 40 ohm, R3-nya 22, dan R4-nya 18. Nah, terus kita cari udah tinggal kita cari ya beda potensial di sini. Nah, gimana caranya? Pertama, ini kan karena lumayan ribet ya rangkaiannya, jadi kita sederhanain dulu. Nah, pertama, di sini juga kita jangan lupa ada induktor. Induktor itu L. Nah, karena tadi kita ada merupakan steady state kondisi, di mana steady state di DC. Jadi, induktor ini seperti kita asumsikan sebagai sirkuit pendek lah. Jadi dia tuh nggak punya resistansi ataupun nggak punya arus. Ya gitulah. Jadi dia tuh nol. Dia konstan lah. Jadi bisa kita abaikan aja. Yang kita abaikan. Jangan. Nah, terus habis itu kita lihat nih R1 sama R1 sama R2-nya kan dia paralel kan. Nah, terus juga R3 sama R4-nya nih, menurut kalian pasti kelihatannya kayak seri. Tapi nyatanya ini paralel. Kenapa dia paralel nggak seri? Karena itu dia dipisahkan sama titik si A ini. Nah, jadi dia tuh nggak jadi satu aliran. Jadi bisa begini atau begini gitu. Gitu ya. Jadi dia tuh paralel. Nah, pertama gimana sih cara yang kita kerjain? Jadi kita ini ya. Kita pertama combine R3 sama R4-nya kita gabungin nih, kita kita sederhanain lah rangkaiannya. Jadi nanti dia bakal bentuk rangkaiannya tuh kayak gini. Ini bisa kita abaikan aja ya. Terus ini ada terus di sini ini A, ini B. Nah, di sini tuh ada R34-nya gitu. Nah, karena dia paralel, jadi kita tinggal hitung aja. 1 per R34 sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per R4. Nah, kita udah tahu dong nilai R3 sama R4-nya berapa. R3-nya itu adalah 22 ohm dan R4-nya adalah berapa tuh? 18 ohm. 18 1 per R34. Jadi nanti kita tinggal jumlahin aja. Tuh dia tuh hasilnya jadi 20 per 198 1 per R34. Jadi R34-nya sama dengan 198 per 20 atau bisa kita sederhanain jadi 9,9 ohm. Ini untuk si rangkaian R34-nya ya. Nah, terus setelah itu kita udah dapet nih R34-nya. Terus apalagi yang harus kita cari yaitu adalah di sini R1 ya. Ini R2. Nah, kita cari gimana ya? Kita cari R ininya. Sama. Kan tadi kan kita bisa kita sederhanain ataupun kita kita gabungin. Misal kita bisa gabungin rangkaian ini jadiin seri, jadi paralel lagi jadi seri, atau kita hitung dulu serinya sama paralel serinya dulu baru paralelnya. Kayak contoh. Berarti di sini kan yang seri R1 dan R34 ya. Jadi R1 ditambah R34 yaitu adalah seri. Nah, kita jumlahin nih. R1-nya berapa tadi? 30 ohm. 30 ditambah 9,9 sama dengan 39,9 ohm. Ini untuk R seri ya. Nah, terus jadi R seri sama R2 itu dia paralel. Jadi R totalnya sama dengan, berarti kan 1 per R total sama dengan 1 rangkaian seri ditambah 1 per R2.
di mana R sarinya ada 1/39,9 ditambah 1/R2. R2-nya berapa? Berapa tadi tuh? 40 ohm ya. 40 ohm. Nah, berarti tinggal kita kaliin aja. Di sini 40 ditambah 39,9 dibagi 40 kali 39,9 sekitar berapa ya? 40 kali 39,9. Nah, 1596. Nah, terus tinggal kita ini aja. Jadi kan 79,9 per 1596. Habis itu, ini kan 1/R tot. Jadi, R total sama dengan 1596 dibagi 79,9. Dibagi 79,9. Atau hasilnya itu adalah 19,97 ya. Ya gak? Benar gak teman-teman? Ya. Nah, benar lah ya. Now Ya. combine R2, R3 in parallel. Sebentar. Urutannya dulu. Oke, tadi ada miss dikit ya guys. Ternyata kita kan ini karena jadiin rangkaiannya kita simple itu kan apa namanya itu dia Thevenin ya, kita pakainya Thevenin. Nah, jadi kalau mau yang tadi kalau mau kita R1 R3 4-nya diseriin itu nggak bisa langsung. Bukannya nggak bisa langsung sih, kayak dia kan Thevenin kan. Jadi tuh ini masih R34-nya rangkaian Thevenin, RTH34 gitu. Jadi nggak bisa langsung karena kan dia beda. Nah, terus kalau yang gue tahu ya sebenarnya masih belum tahu sih kenapa dia tuh bisa gitu. Cuma kalau yang gue dapet dari tadi tuh ya belajar, dia tuh kita harus gabungin lagi. Ini kan yang paralel R2 sama R34-nya. Nah, kita gabungin lagi, dia jadiin paralel lagi. Jadi kan 1/R equation lah namanya. Itu 1/R2 ditambah 1/R34. Nah, kita paralelin dulu. Itu jadi kan 1/40 ditambah 1/9,9 ya. Nah, 1 REQ. Terus jadi REQ sama dengan ini dijumlahin dulu ya. 40 ditambah 9,9 per 9. 40 kali 99 tuh 400 berapa ya? 40 kali 99. 396 ya, 396. Ini masih 1 per. Jadi REQ-nya sama dengan 396 dibagi 40 ditambah jadi 49,9. Atau bisa kita hitung lagi. Jadi hasilnya tuh 7,935. 7,9 aja ohm. Nah, habis itu rangkaiannya jadi lebih sederhana. Ini dia.
Jadi gini kan, A, B. Di sini R1, di sini R EQ-nya. Nah, habis itu udah nih, tinggal kita cari aja beda potensialnya. Jadi kita cari R totalnya karena dia seri. R total sama dengan R1 ditambah REQ sama dengan R1-nya tadi berapa? 30 ditambah 7,9 gitu. Sama dengan 37,9 ohm. Nah, habis itu kita tinggal nyari, kan yang ditanya adalah find beda potensial. FAB sama dengan I dikali R, ya kan? Nah, I-nya kita tahu nih, kita cari dulu I-nya. I-nya dari sama dengan V per R total, R tot. V-nya dapat dari mana? Kan di soal diketahui nih. Steady state qualified a voltage source of 100 volt. Nah, jadi nih dia kalau tanpa ada ini ya, dia tuh di sini kan dikelilingin. Itu 100 volt. Jadi kita cari dulu kuat arusnya yang menghitari mereka. 100 dikali R totalnya ada 37,9. Nah, itu hasilnya sekitar 2,635. Oke. Nah, terus habis itu tadi kan kita nyari FAB-nya ya. FAB-nya. Nah, kita balik lagi ke persamaan awal. Yang di sini yang masih panjang semua ya. Di bagian sini. Nah, kita lihat nih. Kan yang ditanyakan dia tuh AB ya, A ke B. Berarti dia tuh bisa, kalau kita tarik garis, dia tuh pasti bakal lewatin dari sini ke sini atau dari sini ke sini, ya kan? Nah, maka dari itu yang kita pakai tuh REQ-nya. Itu REQ. Kita pakai REQ. Ini REQ buat nyari FAB. Kenapa REQ? Karena dia yang lebih cepat gitu. Nah, kalau mungkin kenapa R1 yang nggak dipakai? Karena kan dia terlalu jauh ya kalau mau ke LAB. Karena kan kita nyari yang beda potensialnya di antara A dan B. Nah, oh ya, dan mungkin karena dari itu ya, kenapa tadi tuh yang pas kita menyimpulkan suatu persamaan, suatu rangkaian, kita tuh nggak bisa ngitung R1 sama R34-nya langsung. Karena ya itu dia yang source-nya itu voltage source-nya itu beda. R1 itu pakai yang ini. Nah, kalau yang si R34, R2-nya itu dia masih bisa dilaluin sama A sama B-nya gitu. Makanya kita pakai REQ-nya. I-nya kan kita dapet ya. Itu adalah 2,635 dikali REQ-nya tadi 7,9. Tuh, jadi hasilnya adalah 20,9 volt gitu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain? Gimana, CS? Aman nggak teman-teman? Aman bang. Aman lah ya. Oke, lanjut. Oke, jadi besok kita ada selanjutnya itu kita bakal membahas nomor 3. Ada lagi tuh nih, nomor 3 dia. Copy foto. Oke. Nih, for DC circuit, ini voltage across resistor R4. For voltage resource bla 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 bla. Nah, find the R4-nya nih. Kita disuruh nyari R4.
ditanya R4 ya kan. Nah, ini pakai biasa ya, hukum Kirchhoff. Caranya itu adalah sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Oke. Nah, gimana caranya? Pindah. Nah, oke, cari kita. Oke, terus sekarang kita nyari yang ditanya adalah voltage across. Jadi kita ditanya V4-nya kan. Oke, nah jadi caranya pertama kita tentuin dulu nih mau loopnya itu ke kiri ke clockwise kah atau counter clockwise ya. Gitu. Jadi kita bebas lah mau nentuin aja gimana. Nah, oh ya, terus kalau misalnya dia clockwise, misal dia itu clockwise, I kali R-nya itu dia positif. Ini positif. Sedangkan kalau dia counter clockwise, I dikali R-nya itu negatif. Itu yang perlu dicatat ya, teman-teman. Jadi kan kita misal ke sinilah ya, counter clockwise ya kan, counter clockwise. Jadi gimana cara ngerjainnya? Sama aja. Jadi kita mulai start dari sini lah ya. Di sini kan negatif. Jadi minus V2 dikurang I kali R2 dikurang I kali R1 dikurang ditambah ya, ditambah V1 ditambah dikurang dong. Dikurang R5 kali I dikurang I kali R4 dikurang I dikali R3 sama dengan 0. Nah, pertama kita nyari apanya dulu sih, karena dia single loop ya. Jadi kita mau nyari arus listriknya dulu. Arus listriknya itu berapa sih? Dia tuh adalah I sama dengan V dikali R. Nah, jadi kita ubah ke bentuk ini ya. Oke. Nah, jadinya V1 dikurang V2, kita kurungin dulu deh biar enak. Dikurang I-nya nih gue pengen keluarin semua karena I semua sama ya. Itu ada apa aja sih? R1 ditambah R2 ya, tambah R3 tambah R4 sama tambah R5 sama dengan 0. Jadinya tinggal kita pindah ruasin aja. Yang ini pindah ruas, yang ini set ke kanan, jadinya I tambah R1 tambah R2 R3 tambah R4 tambah R5 sama dengan V1 dikurang V2 ya kan. Nah, habis itu tinggal pindah ruas yang tadi I sama dengan V1 dikurang V2 dibagi R1 R2 R3 R4 R5. Nah, silakan hitung sendiri. Nanti hasilnya jadi 65 minus 100 per 8 tambah 10 tambah 25 tambah 15 tambah 12 sama dengan min 35 per 70 atau minus 0,5 ampere kan. Nah, karena dia negatif berarti harusnya tuh ke sebaliknya ya kan, terbalik ya. Tuh, itu aja sih. Jadi yang penting kan arusnya tuh 0,5. Jadi I sama dengan 0,5 ampere. Nah, terus tinggal kita cari aja deh FR4. F4-nya berapa? Berarti di bagian sini. Bagian sini rumusnya apa? I dikali R4. I-nya berapa? 0,5 dikali R4-nya yaitu adalah 15. Jadi V4 sama dengan 7,5 volt. Seperti itu. Mudah kan? Mudah. Nah, ada yang mau ditanyain nggak buat nomor 3? Gimana, Ces? Lanjutkan. Halo.
Halo bang. Teh tarik satu bang, teh tarik. Ngerti bang? Oke, ngerti ya. Lanjut kok. Lanjut kita ke nomor selanjutnya. Yang ini udah mulai lumayan susah ya, karena kita udah masuk ke rangkaian AC. Ini mohon disimak baik-baik ya. Kalau ada yang nggak jelas, mohon ditanyakan. Ini soalnya emang nggak jelas soalnya. Waduh, pusing gak? Oke guys. Nah, ini. Tuh. 3, 4 ini tadi nomor berapa? Ada salah soal. Jadi nih satu lagi deh, yang DC. Ternyata nomor 2 tuh nggak keluar sih kayaknya. Tapi foto. Nah ini masih sirkuit ya. Nah, find Thevenin equivalent resistance and voltage between terminal A dan B. Use a voltage source of 60 volt and resistance-nya sekian. Nah, ini sama ya. Nanti kita pakai teorema Thevenin kayak tadi yang kita simpelkan semuanya ya guys ya. Jadi pertama kita mau nyari apa voltase volt kuat arus resistor berarti tegangan ya. Kita mau nyari tegangan dari Thevenin-nya. Pertama gimana caranya? Kita bikin dia ini apa namanya? Inilah kita simpelin dulu. Nah, R2 R3-nya kan kita gabung kayak tadi. Jadinya dia di sini. Ini A. Nah. Ini B. Oke. Nah, jadi kan di sini R2 3 ya kan. Nah, kita paralelkan 1/R23 sama dengan 1/R2 tambah 1/R3. Nah, kita hitung R2-nya berapa? 10, R3-nya 20. Jadi sama dengan 3/20 R23. R23 sama dengan 20 bagi 3 atau hasilnya 6,67 ohm. Oke. Selanjutnya udah, karena ini apa sih rangkaian Thevenin ya, jadi kita langsung cari aja beda potensialnya. Kayak Thevenin kan berarti kan karena kita potong di sini ya, jadi dia tuh rangkaian cuma dari sini doang. Nih, gini tuh kuat arus yang tegangan yang ada tuh ya dari kan ini open source ya, jadi ya dia bakal dicas gitu loh sama yang lain. Jadi dia tuh memiliki apa namanya tegangan lain. Jadi kalau bisa kita sebut dia tuh FTH atau sama dengan FAB ya. Itu udah kita tinggal cari aja. Ini kan R23 sama si R1 nih, dia tuh paralel ya. Nah, kita pakai rumus yang ini Thevenin. Dia tuh berarti yang karena itu R23 dibagi kan di sini ya R1 ditambah R23 gitu. Nah, itu rumusnya bisa kita lihat di ini ya. Apa namanya? Ada di TTL sih yang teorema Thevenin itu. Nah, terus udah habis dari sini. Kita tinggal hitung aja. R23-nya berarti kan 6,67 dibagi R1-nya. R1-nya berapa?
30. 30 ditambah 6,67 sama dengan 6,67 dibagi 36,67 atau hasilnya tuh sekitar 10,91 volt. Ini Thermo-Tevin. Volt Tevin. Nah, terus nih kita udah dapet nih volt Tevinnya nih. Terus yang ditanya itu ada RTV-nya. RTV-nya kita cari. Kuat arusnya kita belum dapet ya. Kuat arus. Nah, sebenarnya banyak cara sih buat ngerjain ini. Tapi kita pakai cara yang udah gue pelajarin aja deh. Tadi masih mau nyoba-nyoba sebenarnya. Nah, terus V6 voltage source ini kali 60 ya, dikali V-nya, V awal dikali 60 itu, ini kali V itu V open source-nya kan, tadi salah. Nah, V FABN terus selanjutnya kita cari lagi si si RTV-nya. Nah, tuh untuk mencari RTV kita harus mematikan semua independent source-nya. Nah, jadi kita mengganti voltage source-nya nih, voltage source yang ini nih, voltage source yang ini menjadi short circuit atau ya jadi wire aja, kabel sendiri. Nah, maka dari itu karena yang ini nggak ada, jadi itu dia lebih simpel lagi. Ya udah cuma begini doang sirkuitnya kan, B ini A di sini terus di sini. Nah, karena dia jadi satu rangkaian, ini paralel tetap. RTV-nya kita masih bisa dapat RTH sama dengan kan karena pendek nih, jadi R1 ini paralel dengan kombinasi dari R2 dan R3. Kan ini R23. Kalau kita simpulin lagi deh, jadi gini. Di sini A. Nah, di sini tuh jadi R2, di sini R3. Gitu. Jadi kita cari dulu R23-nya kan. Jadi R2 tambah R3 sama dengan 10 ditambah 20. Itu adalah 30 ohm. Habis itu RTH-nya kita pakai paralel. Nah, R1 ditambah 1 per R23 min 1. Itu adalah 1 dibagi R1-nya berapa? 30 tambah 1 per 30 min 1 atau jadi 15 ohm buat si RTH-nya gitu. Nah, jadi kita udah tahu nih voltnya berapa. Jadi FTH sama dengan 10,91 dan RTH-nya itu adalah 15 ohm. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain, teman-teman? Guys. Ya, Bib, silakan, Bib. Mananya kok untuk apa? Telepon ini kan. Suara nggak kedengeran. Halo. Oh, pantesan, Con, ada suara nggak. Gua kecilin ya suara dia. Oh. Ya, apa, Bib? Kan kalau telepon ini kan menyederhanakan ya.
Yes. Nah, misalkan apa sih ini? Resistansinya ada banyak. Nah, yang dikerjain duluan itu yang mana? Yang disederhanain itu yang mana aja gitu loh, Kak. Oke, yang kita sederhanain ya. Sebenarnya tuh yang kita sederhanain itu bebas sih, bebas. Mau yang mana? Tapi saran gue tuh kalau kita mau menyerahkan Tevin ini, dia tuh harus jauh dari si voltage source-nya. Kalau dia punya voltage source-nya ya. Voltage source itu apa? Tegangan utama. Nah, kayak gini kan di sini tegangan utama. Jadi kita harus paling jauh. Kita potongnya itu di bagian yang open source ini ataupun yang dia memiliki kuat arus gitu. Jadi yang paling jauh dari tegangan utama si BIP. Nah, ini kan tegangan utamanya di sini nih. Jadi kita harus jauhin dulu di situ. Gimana, Bib? Oke, Kak. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup ya. Terus kita lanjut ke yang lumayan susah. Ini ada 2 soal. Mana ya? Ini nomor 6 ya. 8 DCTF. Nah, ini. Ya. Ini simak ya teman-teman ya. Agak susah nih. Terus 18. Nah, ini kita masuk ke aliran AC. Oke. Aliran AC. Find equivalent impedance when the circuit connected 120 volt 60 Hz supply. Nah, R-nya 150 ohm, mu-nya C-nya mu Fahrenheit, and L-nya tuh mH-nya kan. Nah, gimana sih cara kita carinya, guys? Itu mikrofarad, Bang. Ya, mikrofarad ya. Sorry. Makasih telah koreksi. Fahrenheit ya. Salah ya, itu suhu ya. Maklum, masih suka termodinamika. Nggak bisa move on ini. Canda guys. Nah, oke. Yang kita ketahui berarti ada resistor, kapasitor, dan induktornya. Nah, selanjutnya apa sih? Pertama kita nyari impedansi berarti itu dia Z ya, impedansi. Nah, pertama kita cari apa namanya si reaktansinya. Ya, reaktansi kapasitifnya. Berarti kita tahu lah ya rumus XC itu sama dengan 2pi dikali 1 dibagi 2pi dikali frekuensi dikali C-nya. Nah, kalau untuk XL-nya reaktansi apa sih ini? Reaktansi induksinya itu dia sama, cuma dia nggak 1/2P per F dikali L. Nah, gitu. Nah, kita udah tahu nih apa aja yang kita perluin. Berarti kan tinggal kita hitung aja 2pi dikali frekuensinya berapa, 60 Hz dikali C-nya 1100 mikrofarad ya kan. Nah, mikrofarad ini kita ubah dulu jadi farad. Jadi kan 1 dibagi 2pi dikali 60 100 pangkat 10 min 6 ya kan. Nah, nanti dia bakal jadi hasilnya itu adalah
sekitar 26,5 ohm. Terus cari nih. Oke. Nah, ini kalau kalian engah ya. Ini 2PF ini yang sering kita jumpain lah di roda, di apa. Itu dia merupakan omega atau kecepatan sudut ya. Nah, ini kalau di aliran listrik berarti dia mengaitkan bahwa dia tuh adalah kecepatan si arusnya ini, kecepatan aliran listriknya gitu. Kecepatannya gitu. Ya. Nah, ini 2PF berarti 2Pi dikali F-nya 60 Hz dikali 200 mH. Berarti 200 mikro H apa ya? Henry. 200 mikro Henry. Nah, jadi dia berarti dipangkatin 10 min 3 ya. 200 dikali 10 min 3. Jadi sama dengan hasilnya tuh sekitar 75,4 ohm. Nah, udah dapet nih. Terus selanjutnya apa? Kita ubah dia menjadi impedansi. Impedansi itu dia Z ya. ZC, ZL. Nah, gimana cara kita ubah? Nah, itu dia udah punya rumus sendiri ya. ZC itu dia tuh sama dengan min J. J ini imajiner. XC. Kalau ZL itu J imajiner XL gitu. Nah, ini kalau nanya dapat dari mana tuh Bang rumusnya? Nah, itu buat aliran AC ya. Itu kita pakainya imajiner. Kenapa imajiner? Karena kan kita nggak tahu sih arahnya. Nah, arahnya ini di mana gitu. AC kan Alternatif current. nah alternatif current ya. Jadi dia alternatif kita nggak tahu nih. Dia geraknya kemana? Bolak-balik karena dia bolak-balik kan. Nah, kita harus mengetahui nih dia tuh arahnya kemana karena AC kan gitu. Makanya kita pakai imajiner. Nah, terus kita ubah jadinya kan Z-nya kita udah dapet nih 26,5 IJ. Nah, kalau ini J dikali XL-nya 75,4 ohm. Nah, habis itu apa yang ditanyain? Kita mau nyari apa sih current atau kuat arusnya kan nih. Kuat arus yang melalui semuanya. Nah, gimana kita carinya? Pasti kita nyari impedansinya dulu sih, magnitude impedansinya. Dia itu kalau rumusnya ini buat impedansi tuh dia ada sama F sama dengan I dikali Z atau I sama dengan V dibagi Z gitu. Impedansi ya. Terus karena kita udah dapet nih, kita mau nyari kuat arusnya kan. Nah, pertama gimana caranya? Jadi kita harus terus sama R-nya ini dia udah punya sendiri ya. Dia tuh punya Z sendiri. Karena dia kan kita kan ini semua ohm ya. Nah, kita ZR-nya nih atau sebenarnya Z aja sih. Z1 lah ya kita bilang. Itu berarti dia tuh berapa tadi yang di soal 150 ohm. Nah, langsung aja kita terus di sini 150 ohm gitu. Nah, habis itu apa yang mau kita kerjain? Kita harus mau nyari apa nih? Kita mau nyari ZEQ. Impedansi ekuivalen. Ya, Z. Kita mau nyari impedansi ekuivalen atau impedansi totalnya kan. Nah, itu caranya dapat gimana? Kita nggak bisa langsung dijumlahin ya. Nah, kita harus tahu dulu nih. ZEQ itu dia dia tuh kita harus ditambahin lah nih. Min ZEQ sama dengan 1 per ZC ditambah 1 per Z
eh, Z ini C ya, ZL, terus ZC, ZL. Nah terus juga nih karena di sini ada Z1 ya, kita harus jadiin dia tuh salah satu rangkaian yang sama. Jadi dia biar dialihin sama. Mau bebas. Kita mau dia gini kah atau mau jadiin satu gini. Gini kah bebas ya. Nah, jadi kita harus tambahin si kita harus dapetin ZRL-nya dulu gitu. Nah, gimana cara kita hitung ya ZRL ini? Nah, karena dia ini seri kan, jadi kan ZRL ini harus di ZRL. Nah, kenapa harus dia dapat ZRL itu karena dia ini. Nah, kayak gini lah. Dia kan masih kayak kalau jadi satu rangkaian nih, kita harus dia jadiin Z seperti ini gitu. Bebas mau yang C mau yang L, antara salah satu dulu gitu. Nah kenapa sih bang kok nggak dipisah aja kan nanti ujung-ujungnya XC-nya tuh dijadiin ZC sendiri. Nah, nggak bisa karena tuh resistor ini dia tuh harus dia tuh berhubungan lah sama kapasitor ataupun induktornya tuh. Jadi kita harus hitung. Nah, ZRC misalkan kita kan R sama L ya. Jadi dia tuh 150 ditambah ya L-nya tuh berapa? JXL begini. Udah. Berarti kan kita tinggal hitung aja. Tinggal hitung 1 per ZC sama dengan 1 per min J dikali 26,5. Nah ini kita mau pindahin ke atas, ZC-nya ke atas. Jadi gimana caranya? Ya tinggal kita ubah aja sih 1 jadi nggak bisa langsung deh. Kita harus ubah dulu ini pakai yang namanya kompleks resiprocal apa nih? Kompleks reciprocal. Dimana dia tuh misal 1 per Z sama dengan X per X ditambahi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah min Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu. Nah ini bisa diubah menjadi Z sama dengan X ditambah Y gitu. Nah karena dari itu kita udah tahu kan. Nah ini apa aja sih yang kita punya gitu. Nah yang kita punya itu apa aja. Nah kita kan mau ini kita samain bentuknya. Ini sama ini sama ini berarti 0 sama dengan X kuadrat gitu kan. Nah ini berarti yang J-nya nih berarti X min Y-nya kan kita tahu nih. Jadi kan X min Y sama dengan 1 gitu. Terus jadi buat Y kuadratnya itu kita dapat 26,5 ya. Ini kita kuadratin. Ya. Y-nya tuh itu. Berarti nanti gimana ya, agak susah sih ngejelasinnya ya. Agak ribet. Tuh, kompleks resiprocal ini. Bro. Ayo login. Bentar guys. Diajak login bentar. Oke guys, lanjut baik lagi, maaf ada gangguan dikit. Nah,
Nah, jadi kita harus gimana? Kayak kita harus diubah lagi, guys. Ini x kuadrat nih 150. Nah, ya enggak sih. Jadi kita udah tahu lah apa namanya? Kita berarti ini 0, x-nya itu 0. X-nya itu sama dengan 0, terus y-nya itu sama dengan minus 26,5 gitu. Jadi kita ubah lagi. Kita ubah laginya tuh agak ribet nih. Jadi kita harus dikalikan kedua ruas ya. Jadi kita harus pakai rumus yang ini nih, yang tadi yang kita pakai. Jadi x-nya 0 dibagi bla 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 bla, nggak usah ya karena dia udah pasti 0. Jadi minus y imajiner. Y-nya itu kan ini ya, ini j. Minus j 26,5 per x kuadratnya kan 0 kuadrat ditambah min j 26,5 kuadrat. Nah, ini kita kuadratin. Dia pasti hasilnya j 26,5 dibagi i, ini i ya. I kuadrat kan imajiner kuadrat itu jadinya min 1. Min 1 ketemu min jadi habis. Jadi 26,5 kuadrat. Nah, ini kita coret-coret. Jadi hasilnya adalah 1 dibagi 26,5 itu sekitar I imajiner 0,0377. Ini. Nah, sama buat satu lagi. Ini buat yang si ZC ya. Ini sama dengan ZC. Ya ZC. Terus kita cari ZL-nya lagi. 1 per ZL. ZRL ya. Itu tadi berapa? 1 dibagi 150 ditambah imajiner 75,4. Nah, kita ubah lagi. Kita dapat X-nya sama dengan X-nya itu sama dengan 150, Y-nya sama dengan imajiner 75,4. Tuh. Nah, 1 bagi 26,5. Ya, oke. Terus ya sama kayak tadi kita pakai. Jadi 150 per 150 kuadrat ditambah imajiner 75,4 dikuadratin ditambah minus imajiner 75,4 dibagi 150 kuadrat tambah imajiner 75,4 berkuadrat. Jadi kan tinggal kita iniin sama dengan 150 dikurang 150 dikurang imajiner 75,4 dibagi 150 kuadrat ditambah imajiner 75,4 kuadrat. Nanti ini tinggal kita hitung lagi, sama lah ya tadi caranya. Nanti dapat hasilnya itu sekitar 0,00532 ditambah imajiner 0,03507. Tuh. Nah, terus ini kita udah dapet nih, ini kan ZL-nya. Nah, selanjutnya kita mau nyari ZEQ-nya ya. ZEQ-nya berarti kita tinggal tambahin aja. 1. No, sum them. Oke. Nah,
Terus kita dapat nih nanti nih 1 per ZEQ sama dengan 1 per imajiner 0,037 ditambah atau dikurang bebas. Nah, situ. Ditambah ya. Ini dikurang nih. Ditambah 1 per 0,00532 dikurang imajiner 0,03507 gitu. Nah, terus sama. Nanti kan ini kita udah dapet nih X-nya. X-nya ini terus Z-cul. Bentar. Nah, ini udah langsung tambah aja sebenarnya sih. Now sum them tuh berarti kita harus langsung tambahin dia dulu. Nah, ini kita tambahin. Bentar. Ini kita tambahin dulu kan, nanti hasilnya jadi karena dia paralel jadi agak. Nah, tadi kan ya yang ini yang kita dapat nih dia tuh hasilnya sini. Ini 1 per. Nah, sini 1 per itu. Jadi kita tambahin kan. Itu jadinya hasilnya 0,00532 ditambah imajiner 0,03507. Ini 1 per ZEQ-nya. Terus sama kita ubah lagi pakai rumus yang tadi yang kompleks reciprocal ini nih. Kita kaliin lagi. Jadi ZEQ sama dengan 0,00532 per 0,00532 kuadrat ditambah imajiner 0,03507 ini kuadrat, ini ditambah dikurang ya, dikurang imajiner 0,03507. Oke. Nah, nanti hasilnya tuh sekitar ZEQ sama dengan 4,23 minus imajiner 27,9 ohm. Nah, habis itu kita ngitung lagi, nyari dia nih berapa sih rata-ratanya atau gimana ya, bahasanya tuh kayak berapa sih nilai aslinya. Nah, ini mulai ribet nih. Nah, jadi kan kita dapat nih ZEQ-nya itu berapa? 4,23 dikurang imajiner 27,9 ohm. Nah, kita harus ubah. Jadi hasilnya tuh dia pasti titik-titik, berapa sudutnya, titik-titik gini. Nah, ini cara ngitungnya. Dia tuh kayak ini kan dia vektor ya. Jadi kita harus bayangin kalau dia tuh horizontalnya tuh dia sekitar 4,23. Terus dia tuh kan minus berarti ke bawah sebesar 27,9. Jadi kita harus tahu nih, cari dia ini berapa R-nya. Gitu jadi pakai Pitagoras ya, benar. Jadi akar 4,23 kuadrat ditambah 27,9 kuadrat. Gitu. Nanti dapat hasilnya 28,2 ohm gitu. Nah, terus buat nyari sudutnya, dia tuh ke arahnya kemana sih sudutnya? Itu kita bisa pakai theta sama dengan arctan dari
4,23 dibagi 27,9. Itu hasilnya sekitar bisa kita hitung lah, tapi ini nggak dipakai ya. Ini kalau semisal mau nyari sudut aja gitu. Ini. Nah, karena kita udah dapat ZEQ-nya atau Z totalnya, kita bisa ngitung I total sama dengan V dibagi Z EQ-nya, yaitu adalah berarti 120 dibagi sama 28,2 atau sama dengan 4,26 ampere buat I totalnya. Nah, setelah itu kita cari kuat arus di masing-masing sudutnya, di masing-masing rangkaiannya, di induktornya, resistornya, dan juga di C-nya, di kapasitornya. Nah, buat nyari kita di keseluruhannya kan I total. Nah, berarti kan I total tuh udah masuk ke semuanya. Berarti dia C-nya ini kan dia udah masuk ke I total. Nah, berarti kan ini I total tot. Nah, dia masuk, berarti habis itu ada nih di bagian sini dibagi. Ada yang ke sini I2 sama ke bawah I3 gitu. Nah, kita tinggal nyari aja dah. Gimana caranya? Kalau untuk I3 berarti kan tadi rangkaiannya kayak gini ya, teman-teman. Ini yang ohm, terus di sini ada kapasitor, terus di sini ada resistor, terus di sini ada induktor. Ya kan gini. Nah, tadi kita coba ini yang ke sini I2, ke sini I3. Nah, kalau mau nyari I3 berarti tuh kita harus tahu. Ini berarti kan tadi ZC ya, ZC ya. ZL. ZL ini si Z1 tadi kita habis sebut. Nah, buat nyari itu kita harus tahu yang berarti I total dikali ZL dibagi Z1 ditambah ZL. Ini buat I3-nya. Buat I2-nya itu kebalikannya, I tot dikali Z1 dibagi Z1 ditambah ZL gitu. Ya, gini. Nah, caranya kita tinggal masukin deh. I totalnya kan 4,26 dikali ZL-nya berapa? ZL-nya tadi kita dapat berapa? 75,4 ya. Imajiner 75,4 bagi Z1-nya tadi 150 ya. 150 ditambah J imajiner 75,4. Nah, terus caranya, wah ini agak panjang ya. Jadi kita harus bagi dia. Ya. Ini udah tinggal kita bagi aja nih. Pertama kita kali sekawan dulu sih. Ya, kali sekawan dulu. 150 dikurang imajiner 75,4. Nah, ya kan. Imajiner 75,4. Nah, ini kita kali silang. Dia nanti bakal dapat 150 kali 75,4 imajiner dikurang minus 1 75,4 kuadrat dibagi 150 kuadrat dikurang min 1 75,4 kuadrat ya kan. Nah, nanti bisa kalian hitung sendiri hasilnya berapa. Nih, gue bantu deh bentar. Ini agak panjang ya, teman-teman. Ini tinggal kita hitung. 75,4 kali 75,4 ini 56 berapa belas 5685
5685 5685 5685,16. Nah, oke. Nanti dia bakal dibagi 16.081,4 kan 5685 berarti itu dia nanti 5685,16 ditambah ya kan, karena udah ketemu 150 kali 75,4 11.310 J. Nah ini tinggal kita bagi aja, dibagi 16.814,84. Nah jadi hasilnya tuh di sini plus imajiner 0,672, terus yang 5684 nya 5685,16 0,338 ini. Oke, habis itu sama kayak tadi kita ubah lagi. Ini kan masih dalam bentuk vektor atau imajiner atau yang kita belum tahu sudutnya berapa. Jadi kita akarin 0,338 kuadrat ditambah 0,672 kuadrat. Ini bisa kalian akarin, nanti dapat hasilnya. Itu sekitar 0,1142, 0,672, 0,672 tambah 0,4515, 0,4515 tambah 0,114, 0,5657 akar dari 0,5657. Nah dapat tuh hasilnya 0,752. Ini berarti udah masuk ke, tadi masih ohm ya, masih ohm. Nah itu baru kita kaliin sama 42,6. Kita kaliin ke 4,26. 42,6 ya. 42,6. Jadi hasilnya tuh RL tadi nyampe mana tadi tuh? Nah, tadi nyampe panjang banget ya, step by stepnya ya. Tujuh lima empat dua tujuh 61. Ya terus ini belum jadi. Terus kita juga harus hitung berapa derajatnya kan. Nanti dapat derajatnya berapa, ini baru dapat ohm. Nah baru kita kaliin. Itu jadi sekitar, oh ada yang salah tadi. Ya salah dikit nih. Jadi kita harus kaliin dulu ya. Ini semua yang atasnya kita kaliin dulu. Kaliin lagi kan. Iya sekalian dulu. Jadi ini dikali lagi ya. Biar dapat. Tapi harusnya sama aja sih. Ya udah kita buat kali ini kita nggak usah kaliin lagi. Jadi kita dapat itu 3,204 ampere ya. Jadi kan nyari ini 426 di total. Jadi kita dapat nyari ampere.
Ini nggak ada ohm lagi, abis ampere. Ubah jadi bentuk sudut aja. Bentuk sudut baru nanti dibagi sama ini aja. Kayak ada sudut. Oh ya, sudutnya ini. Udah, itu. Nah terus satu lagi kita tinggal cari lagi sama caranya kayak gini. Panjang. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu gak sampai sini? Mungkin panas ya palanya ya. Gimana guys? Ada yang mau ditanyakan nggak guys? Boleh. Boleh. Ya. Nah, ini karena dia itu bilangan imajiner, guys. Nah, gue juga kurang tahu ya kenapa nggak bisa. Maksudnya masih belum gue dalami. Nah, dari dosen gue juga nih yang ngasih tahu gue tuh dia harus pakai cara gini, nggak bisa langsung. Gue masih belum nyari tahu asalnya ya. Nah, karena dia itu ya, karena dia tuh bentuknya imajiner, mam. Kan kalau bilangan bulat biasa kan kita tinggal pindahin aja satu per ini, tinggal kita katasin doang kan. Nah ini tuh dia karena dia ini bilangan kompleks lah, jadi kita harus ubah dulu nih. Mungkin nih gua kasih tahu ya nih. Kompleksasi kalau di Google tuh dia nih is the complex conjugate, dimana dia dibagi sama kotak lah, apalah ini agak ya itulah mam. Dia tuh karena dia ini bilangan kompleks sih, makanya nggak bisa langsung. Kayak yang kita pelajarin di matek kan, dia tuh dimana bisa diubah bentuk gitu loh. Gitu sih mam. Itu sumbernya gue nyari aja lah di Google gue. Terus gue coba. Nah itu sebenarnya apa ya, kalau gue ubah sebenarnya nggak usah pakai cara-cara kompleksasi bla 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 ini harusnya bisa. Cuma gue masih belum ngerti caranya gimana. Mungkin kalau yang diajarin di kelas ada cara gitu, bisa kita bahas sekarang sih. Kan gue kan nggak ikut kelas ya, jadi gue kurang tahu apa yang dibahas Pak Perdana. Tuh, jadi gue cari-cari sendiri lah dari buku sih, sama Google itu yang gue itu mam. Ya perlu, betul. Mungkin bisa dicari lagi dari sumber-sumber lain. Gue juga pusing lihat ini Mekatrol, ternyata susah banget ya. Ribet ya. Terus ada lagi gak teman-teman yang mau ditanyain? Gimana guys? Nah, kalau nggak ada, bisa kita lanjut. Ya lanjut, ini tinggal kita bahas sama ya kayak tadi, ITOT-nya. Yang I2 kan sekarang. I2 berarti totalnya 4,26. Z1-nya tadi 150 per 150 ditambah J imajiner 75,4 ya kan. Nah, habis itu tinggal kita sama biasa kali silang 150 dikali dikurang imajiner 75,4 dibagi 150 imajiner 75,4. Tuh, langsung kita kaliin lagi. Tadi kan kita dapat ya
Yang bawahnya itu pasti 16,814,84. Nah, terus ini tinggal kita kali lagi. 150 kali 150, 2250, 2250, 22.500 dikurang 11 imajiner, 11.310. Terus ini jangan lupa dikali 4,26 nanti. Terus ini tinggal kita bagi lagi. Bagi 16.814. 16.814,84 1,338 dikurang 11.310 dibagi 16.814,84 imajiner 0,673 gitu ya. Ini jangan lupa dikali 4,26. Oke. Ya. Boleh yang mau kali sekarang atau nanti kali sekarang aja deh. 1,338 kali 4,26 5,7 dikurang imajiner 4,26 kali 0,673 2,86. Oke, terus habis itu kita cari lagi kan sudut angularnya, akar 5,7 kuadrat ditambah 2,86 kuadrat sama dengan 5,7 kali 5,7 3249 3249 325 467 akar 40,67 hasilnya tuh 6,377 ampere itu. Ya gini, itu nanti kan kalau dibentuk ininya berarti 6,377, jangan lupa ada derajatnya gitu. Nah gini sih tuh. Nah mungkin ada yang mau ditanyain buat soal ini. Kalau nggak ada mungkin bisa saya cukupkan sampai sini. Kalau ada salah mohon maaf, saya ucapkan terima kasih guys. Makasih ya teman-teman. Nanti di share ini catatannya. Makasih. Makasih Dion. Terima kasih Dion.